Bitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Bitor, bos. Oke. Jadi Kita disclaimer ini ya. nggak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Itu saya bicara mengenai kalau Bitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Bitor dipercaya. itu Kalau kawan ini kan baru saya. omong-omong. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, Ya kan? Biar saya Anda bicara. nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Bitor. Ya sudah. Ya tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya bicara mengenai Saya Bitor. bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Bitor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak sudah lama. ditutup. Ya. Bukan kampus Ruko yang sudah ditutup. Saya S2, kamu nggak usah ngomong gitu. S2-nya mana? Saya sudah di depannya sekarang. Layak. S1-nya mana? Udah ditutup kan? Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan lulus asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Lah makanya kamu juga jangan Kau ngambil panci-panci gimana? Itu bohong. Itu Bang, itu udah ada kudet. Kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak, kita ingin Di tengah gegap gempita tahun politik, panggung demokrasi belum reda dari gemuruh perdebatan. Dan kini, polemik lama kembali menyeruak. Ijazah Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya hilang dari benak publik. Tiba-tiba disusul oleh isu baru yang lebih tajam dan menggelitik. Skripsi Jokowi, asli atau rekayasa? Bukan lagi soal lembaran dokumen akademik semata, tapi sebuah pertarungan besar antara hukum, politik, dan persepsi publik. Benarkah ini bagian dari operasi politik menjelang 2029 atau hanya manuver segelintir pihak yang tak kunjung puas? Dibongkar dalam acara CNN Indonesia Prime Plus bersama Kuasa Hukum Presiden Rifai Kusumanegara, pakar telematika Roy Suryo, Ketua Relawan Merah Putih Sylvester Matutina, pengamat politik PRC Nurul Fatah, dan Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila. Dipandu oleh Elvira Hairunisa, mari kita review bersama inti dari permasalahan tersebut. Adakah substansi dalam tudingan ini, atau hanya narasi yang dipoles dengan aroma politik penuh kepentingan? Apakah skripsi ini sekedar dokumen akademik, atau sudah berubah menjadi senjata politik? Mari kita dengar dan saksikan tayangan debat berikut. Selamat menyaksikan. marak. Akankah tudingan skripsi palsu akan kembali diperkarakan di ranah hukum? Betulkah ada aroma politis di balik tudingan ini? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami. Yang pertama Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi. Selamat malam Mas Rifai. Selamat malam Pak Wirza. Kemudian sudah ada Sylvester Matutina, Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Merah Putih. Selamat malam Pak Sylvester. Selamat malam CNN. Baik, kemudian juga sudah hadir Mas Nurul Fatah, pengamat politik dari Politika Research and Consulting atau PRC. Mas Fatah, selamat malam. Selamat malam Mbak Vira. Oke, dan sudah hadir Rizal Fadila, Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vira. Baik, dan yang paling ujung, Roy Suryo, pakar telematika yang kemudian sampai saat ini bersikeras begitu ya. Ada kepalsuan saat ini skripsi. Ya. Sebelumnya ijazah Ya. sudah diputuskan oleh pihak kepolisian, saat ini skripsi. Nanti lanjut lagi seperti disampaikan Pak Joko. Memang sebelumnya harus apa? Kan nggak bisa ijazah itu tiba-tiba muncul. Oke, apa yang baru? Apa yang baru Gini, sekarang? kan sebenarnya ini kan logikanya kalau dalam bahasa Sri Mulat ya. Ijazah tuh nggak bisa mak betundu. Mak betundu sekonyong-konyong tiba. Ijazah itu kalau orang pernah kuliah benar, pasti harus melalui proses yang panjang. Gitu loh. Jadi begitu ijazah dikatakan identik, bukan otentik loh ya. Identik. Identik dengan mana? Identiknya aja tidak dibuktikan. Identiknya 3 itu mana? Jadi itu kita challenge Barreskrim. Dan kemudian alhamdulillah kan Pak Kapolri sudah juga menyambut dengan oke, nanti akan kita gelar, kita libatkan eksternal. Ya moga-moga baik, karena ini akan menunjukkan kepresisian Polri. Tapi Mbak, sekali lagi, biar orang juga ngerti semua. Sebelum ijazah, itu kan prosesnya panjang. Orang tuh kalau masuk
benar nggak dia masuk perguruan tinggi? Ada pengumumannya nggak? Makanya kan ada bukti KR, ya toh. Kemudian dia bayar perguruan tingginya nggak? Ada bukti pembayaran. Ngisi KRS nggak? Kartu rencana studi. Kemudian hasilnya di KHS ada nggak? Kemudian dia ikut KKL nggak? Ikut KKN tidak? Kemudian dia skripsinya benar apa enggak? Ya kalau itu ya, baru dia dapat yang namanya ujian skripsi dan yudisium. Setelah yudisium baru wisuda, setelah wisuda baru dapat ijazah. Jadi tidak tiba-tiba ada ijazah yang terbit dari langit. Oke. Ketika kita memakai logika itu ya, ada runutan begitu ya, berakhir dengan ijazah. Tapi ijazahnya sudah dipastikan oleh pihak kepolisian di asli. Kenapa kemudian Mas Roy dan teman-teman malah mundur nih ke skripsi, kemudian informasinya KKN dan karena ijazah itu tiba-tiba muncul dengan tidak ada satu orang pun ya atau satu pihak pun kecuali katanya Bareskrim yang sudah memegang. Cuman kan Bareskrim katanya sudah menyelidiki pun yang ditampilkan fotokopi malah. Fotokopi itu asli nggak? Ya kan fotokopi terlipat lagi, ada timpahannya, ada tetesan cairan lagi. Enggak, yang ditampilkan ada kok. Mas Roy, sorry. Ya. Ini yang Mas Roy bilang. Nggak bisa. Nggak dengar dulu. Nggak bisa dipakai. Ya, ini fotokopi, ini yang aslinya. Lah, kenapa nggak yang asli itu dibesarkan? Ditampilkan. Bisa ditampilkan ke kamera ya, Bang Zulkifli. Ini logika terbalik, ini sering mulat lagi nih. Ini sering mulat lagi. Tapi intinya kan ini asli nggak? Nggak bisa dipastikan tuh asli. Nggak bisa dipastikan tuh asli. Nggak bisa dipastikan tuh asli. Yang ditampilkan. Nggak bisa yang dipegang ini oleh waktu konversi ya. Waktu konferensi pers di kepolisian ini. Saya hadir di situ. Jadi ini penyerahan dari adik iparnya Pak Jokowi kepada Oke, ditampilkan ke sana boleh, Bang Silvester? Dan kami ada di situ. Itu foto langsung, penyerahan fisik di foto. Disajikan. Jadi bukan foto, hanya sekedar fotokopi ini, ada ijazah aslinya. Di Bidung tidak megang itu pada saat konferensi. Kalau dipegang itu mungkin akan lebih baik lah. Masyarakat mungkin juga akan lebih percaya. Apapun sudah ditampilkan aslinya. Enggak gitu bisa. loh ya. Gitu. Kan ini ditampilkan bareng. Iya, tapi yang besar, bisa gimana kenapa sih? yang besar yang fotokopi? Mas, jangan mau menurut kemauan Mas aja. Bukan. Ya. Hargai juga orang yang konferensi pers di sini. Gitu loh. Logika orang waras kita yang semua besar. waras kok. Enggak. Yang nggak waras itu Anda yang tidak punya bukti, tidak punya bukti ijazah palsu ataupun asli, tapi Anda menuduh orang ijazah palsu. Yang tidak waras itu Anda. Enggak, sudah jelas. Tunggu. Yang waras itu yang terbalik-balik logikanya. Tunggu. Boleh ditampilkan lagi? Saya ingin memperlihatkan ya. Oke, jadi misalnya ini kita perlihatkan dulu. Jadi klaimnya adalah ini asli begitu ya. Dari kuasa hukum juga mengatakan ini asli begitu ya. Pertanyaannya, buat apa ditampilkan fotokopinya sekarang? Bukan, pertanyaan saya, mengapa kemudian harus diperlihatkan aslinya? Harus, karena itu pasal 28F Undang-Undang Dasar dan Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 dan pasal 18. Oke. Jadi jika kemudian tidak diperlihatkan, artinya Anda, Roy Suryo CS, masih yakin ini adalah palsu? Kalau sekarang logika sederhana, sekali lagi logika sehat ya. Kalau itu memang benar ada asli yang ditampilkan di sampingnya, kenapa sekarang perlu ada fotokopi yang terlipat dan itu tampilkan di sebelahnya? Buat apa? Coba. Buat apa? Itu teknis dari Mabes Polri. Jadi gini, gelar kadang namanya penyelidikan ya, mereka konferensi pers itu terserah dari Mabes Polri. Kadang-kadang barang bukti itu nggak ditampilkan juga. Nah, ini. Ngapain yang palsu ditampilkan gitu? Ngapain yang fotokopi ditampilkan? Saya ke Bang Rifai dulu. Ini ceritanya seperti apa ketika penyerahan itu, Bang Rifai? Jadi kan karena kuasa hukum yang tahu ya. Jadi foto itu dibuat, ya, saya hadir di situ di sebelah belakangnya. Di mana saat itu memang kami diminta untuk menyerahkan asli dari ijazah Pak Jokowi, sekalipun itu sifatnya permintaan karena masih penyelidikan ya, belum penyitaan. Tapi waktu itu Pak Jokowi kooperatif ya, karena diminta oleh penegak hukum dan selama ini komitmennya sepanjang diminta oleh penegak hukum akan diserahkan. Sehingga waktu itu adik iparnya Pak Jokowi berangkat dari Solo membawa dokumen asli, kita menyerahkan resmi kepada penyidik ya, disaksikan, ada videonya juga, ada fotonya ya. Dan sebenarnya itu menggambarkan bahwa betul bukti asli itu sudah diserahkan dan penyerahnya juga ada di situ. Jadi itu memang fakta seperti itu dan menurut saya itu kan sudah disajikan juga oleh pihak Bareskrim ya. Bahwasanya yang diharapkan oleh para itu kan bukti fisiknya dipertontonkan. Atau lebih baik lagi yang itu yang serahkan dibesarkan. Karena apa? Pemeriksaan sudah selesai. Dan kembali lagi itu adalah penyelidikan, bukan penyidikan. Lebih kurang itu. Oke, baik. Ini yang ditampilkan saat ini adalah ijazah. Tapi kalau kita berbicara mengenai skripsi, saya ke Bang Rizal sekarang. Anda meyakini juga ada sesuatu yang salah dengan ijazah dan skripsi dari Pak Jokowi? Ya, dari awal itu ijazah dan skripsi itu satu paket. Begitu. TPUA juga sudah
melaporkan ke Bareskrim atau mengadukan yang disebut pengaduan masyarakat, itu bukan hanya bukti ijazah, tapi juga skripsi gitu. Sehingga kedua-duanya dianalisis dan kemudian itu dijadikan bukti gitu. Pada tanggal 20 Maret itu dokumen yang diserahkan adalah video tentang analisis berkaitan dengan skripsi. Itu kemudian tanggal 7 Aprilnya masih juga berkaitan dengan skripsi, yaitu soal tanda tangan dari Profesor Dr. Ahmad Soemitro yang kata putranya Sumitro, yang kita duga bahwa tanda tangannya tidak sama. Tidak sambil kita tampilkan ya yang disampaikan tadi ya. Jadi ini bagian depan skripsinya ya. Mungkin kita bisa tampilkan juga begitu ya gambarnya. Nah, ini kami bandingkan. Lanjut. Ya, saya kira itu, dan setelah tanggal 7 kami masukkan sebagai bukti ke Bareskrim, maka tanggal 9-nya Bareskrim mengeluarkan laporan informasi LI, dan tanggal 10-nya langsung keluar surat perintah penyelidikan. Ya, berarti TPUA menganggap bukti yang diajukan itu signifikan, itu prinsip begitu, sehingga ada tindak lanjut yang padahal sebelumnya tidak ada tindak lanjut, itu sudah lama berbulan-bulan. Bulan apa itu waktu itu? Waktu itu 9 Desember 2024. Jadi mungkin 6 bulan kemudian setelah dimasukkan bukti soal tanda tangan Profesor Dr. Ahmad Sumitro, gitu, yang putranya itu kan, putrinya Aida Greenberry, gitu kan. Kemudian dari situlah kelihatannya wah ini mungkin prinsip gitu, sehingga ditindaklanjuti cepat dengan surat perintah penyelidikan dari Bareskrim. Jadi sebetulnya awalnya itu adalah skripsi, gitu. Jadi bukan skripsi itu mundur, gitu. Baru kemudian berikutnya gitu kan tanggal 22 April maka kita menekankan dan menyampaikan lagi bukti soal ijazah, soal identik dan tidak identik, gitu. Menurut kami tidak identik gitu dalam kaitan dengan bukti yang disampaikan oleh TPUA. Bang Rizal, pertanyaan saya, temuan pertama kali ada perbedaan-perbedaan ini didapatkan dari mana? Ya, dari analisis Dr. Rismond soal phone face, gitu. Kemudian sebelumnya lagi sebetulnya juga soal kaitan dengan formatnya, gitu kan, seperti tidak ada tanggalnya, gitu kan, 1985 saja. Kemudian pengujinya tidak ada, nggak ada lembar pengujian. Formatnya ini format yang sangat simpel, sederhana, gitu. Kemudian dikaitkan tadi dengan analisis phone face dari Dr. Rismond, gitu kan, bahwa ini adalah Times New Roman, gitu. Sedangkan sebaik kalau analisis 1985 itu DOS, bukan Windows. Itu analisis itulah yang kami masukkan sebagai bukti ke Bareskrim. Gitu. Ini menjadi salah satu juga yang terus dikumpulkan oleh Mas Roy Suryo. Jadi kan sekali lagi namanya itu kan satu proses edukasi, proses pembelajaran di kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit, ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, Universitas Pasar Pramuka. Ya, itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, tunggu dulu. Gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak, saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai. Ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu. Ya, orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu. Dan disebutkan juga nama-nama orang di situ. Ada 6 orang yang disebut. Ada Andi, ada Widodo, ada siapa tidak lagi. Menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Vitor, gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar, gitu ya. Jadi clear banget gitu statementnya. Ya, kalau Vitor saya juga kenal ya, dari 2014. Jadi Vitor ini kalau kita ngomong dia akan lakukan apapun untuk sesuatu.
Udah, ini clear. Bitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Bitor, bos. Oke, jadi kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa, ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Enggak, jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Bitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Bitor dipercaya. itu Kalau kawan ini kan baru saya. omong-omong. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, Ya kan? Biar saya Anda bicara. nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Bitor. Ya sudah. Ya tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya bicara mengenai Saya Bitor. bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Bitor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak sudah lama. ditutup. Ya. Bukan kampus Ruko yang sudah ditutup. Saya S2, kamu nggak usah ngomong gitu. S2-nya mana? Saya sudah di Payana sekarang. Oke. S1-nya mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke, Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan udah lulus ditutup asli. oleh Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi ya. Roy. Lah makanya kamu juga jangan Kau ngambil panci-panci gimana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu Bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya. kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh banget ini. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga kudet kata-kata. banget. Ada bawa panci. Enggak ada itu. Udah ada putusan pengadilan. Udah ada putusan pengadilan dan saya menang. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang bodoh. Bapak-bapak, oke. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime News. Tetap bersama Itu ada kami. putusan pengadilannya. Baik, kita lanjutkan masih berbicara mengenai tudingan skripsi palsu kali ini ya. Oke, saya akan kasih kesempatan Bang Rifai dulu deh mengomentari tadi yang disampaikan oleh Mas Roy. Yang tentang apa nih? Tentang tadi ada video. pernyataan tadi ada disebutkan Oke, juga. yang video Pak Kasmunjo dulu ya, Yes. yang baru muncul nih. Jadi pertama kami melihat bahwa itu sifatnya informasi yang bebas ya. Karena apa? Karena pertama pengambilan wawancara itu ada caranya, Mbak. Jadi mendatangi rumah orang secara mendadak gitu ya, tanpa izin, langsung ditanya-tanya di pintu, itu psikologisnya pun kita masih pertanyakan gitu ya. Jadi kedua, keterangan itu tidak berharga karena keterangan yang berharga itu adalah keterangan yang disampaikan di BAP ataupun di muka persidangan. Apa-apa yang terjadi di luar tidak akan menjadi pertimbangan. Nah, satu lagi menarik adalah kalau memang teman-teman ini mau menguji skripsi, di skripsi itu memang tidak ada nama Pak Kasmunjo kok. Jadi apapun yang diterangkan Pak Kasmunjo ini tidak ada relevansinya dengan skripsi. Karena di skripsi itu jelas, tadi sudah ditampilkan, pembimbingnya adalah Pak Ahmad Sumitro. Di kata pengantar juga tidak ada nama Pak Kasmunjo ya. Jadi kalau menguji skripsi yang ada korelasinya. Ya lain kalau teman-teman menguji pidatonya Pak Jokowi itu soal lain lagi, objek yang berbeda ya. Jadi menurut saya temuan ini tidak ada kaitannya dengan skripsi gitu ya. Apalagi belum menerima sebagai memiliki nilai hukum itu pertama. Kedua, saya mau mengomentari juga soal isu lagi nih, soal ada apa pernyataan baru ya. Pertama kembali lagi, itu informasi bebas ya. Yang belum diuji, apalagi waktu itu terus itu cerita dari cerita ya. Jadi secara hukum itu tidak bernilai. Kedua, kalau kita ikuti juga cara berpikir itu agak menarik. 2019 seolah-olah dibuat ijazah palsu untuk kepentingan gubernur. Pertanyaannya, kalau gitu pada saat pencalonan wali kota jauh sebelumnya, ijazah Pak Jokowi yang mana yang digunakan? Karena waktu itu sendiri ijazah yang digunakan terdaftar di KPUD. Lalu seolah kemudian muncul ada yang seolah palsu. Ini kan menjadi tidak logis gitu. Yang kedua, saya pribadi ya melihat PDIP ini partai yang begitu besar. Ya. Kayaknya nggak mungkin deh mendorong calon gubernur, apalagi presiden 2 kali, dengan kondisi ijazah yang dipalsukan. Apalagi menyebut nama tokoh-tokoh PDIP yang dibilang terlibat, bahkan mengetahui sejak awal. Ini kan konsekuensinya juga besar gitu ya. Jadi saya melihat ini kok, kembali kayak berita kemarin, kapal di Raja Ampat gitu. Setelah ditelusuri, ya enggak juga akhirnya gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau kami melihat adalah motif, Mbak. Kalau melihat tindak pidana itu pasti ada motif. Untuk apa Pak Jokowi memasuk ijazah S1? Sementara untuk jadi kepala daerah maupun presiden cukup ijazah SMA. Dan banyak kok presiden-presiden atau gubernur yang dari SMA. Jadi kenapa harus memasuk ijazah S1 gitu ya. Jadi kalau dari ini semua saya melihat ya ini gimmick-gimmick saja ya.
yang tidak bisa teruji kebenarannya ya. Dan ya kami cermati saja, dan sejauh ini sih kami tidak bereaksi karena belum ada impact apa-apa. Oke. Tapi di pernyataan pers tim kuasa hukumnya Jokowi menyebutkan, Bang Rifai menyebutkan bahwa ini ada kaitannya nih politis-politis, wangi-wanginya aromanya ke sana nih. Ya, kalau itu jadi gini, kemarin kan kami kan udah ngikuti dari 2 tahun yang lalu ya, Pak Fadilah yang mungkin ikuti. Jadi soal ijazah ini, saya mau ralat juga deh Bang Fadilah. Jadi sebenarnya tidak skripsi dulu, dari awal udah ijazah. Dari 2 tahun yang lalu tuh ijazah, gugatan kami hadapi. Lalu akhir tahun muncul teman-teman yang mengklaim dirinya sebagai peneliti. Kami menghargai ya. Karena ini kalau kami dalam kacamata kami ini orang-orang baru nih, bukan orang-orang lama gitu ya. Kami cermati, kayaknya sebagai ahli nih. Kami ikuti dengan prasangka baik. Tapi ternyata semakin kesini kok statement-statementnya, sikap-sikapnya sudah tidak seperti peneliti. Karena peneliti itu syaratnya adalah dia harus independen, dia harus objektif. Ya. Seperti contoh, kalau seorang dokter melakukan otopsi, dia cukup hanya menjelaskan sebab kematian karena benda tumbul atau benda tajam. Tanpa perlu bilang bahwa pelakunya harus dinusakambangkan, pelakunya harus diasingkan. Itu sudah di luar kompetensi. Nah, kami melihat para peneliti kok terakhir-terakhir udah bicaranya lain. Ada yang bicara, kami ingin mengasingkan Pak Jokowi. Peneliti ini berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti loh, ada fakta-faktanya juga. Jadi mengasingkan Pak Jokowi, adalah yang bilang, kami ingin merusak kembangkan agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabatannya. Kayaknya dari segi apa yang statement yang disampaikan sudah di luar kompetensinya. Dan kemarin kami sampaikan kepada teman-teman Polda, ini banyak faktor yang menurut kami ini tidak bernilai sebagai ahli gitu ya. Nah, lalu sekarang bagaimana teman-teman coba mengumpulkan lagi, mencari, itu buat kami wajar-wajar saja Mbak. Kami juga sering menjadi kuasa hukumnya terlapor atau tersangka ya. Bahwa mereka memang harus sekuat tenaga mencari bukti-bukti yang mungkin bisa mematahkan argumentasi. Tapi kembali lagi, dalam hukum itu dikenal ada 2. Ada direct evidence, ada circumstance evidence. Direct evidence sudah jelas. Pertama, UGM sebagai lembaga yang kompeten menurut Undang-Undang Sisdiknas maupun kaidah-kaidah hukum dalam putusan MK, bahwa lembaga penerbitlah yang menjadi kaidah. Mereka menyatakan ini asli. Kedua, lapor juga direct evidence bilang ini asli. Ya, bahwa mereka mencari circumstance evidence untuk mencoba menggoyang ini wajar-wajar saja. Ya. Cuma kalau saya sarankan adalah ini direct evidence sulit untuk dibantah. Lebih bagus kita fokus ke Polda. Ya, nah teman-teman boleh nih berikan ini di Polda gitu ya. Nanti kalau ternyata dari circumstance evidence ini menguat, ya tentunya akhirnya apa? Tidak terbukti misalnya ijazah itu asli ya. Dan dengan sendirinya juga dakwaan akan melemahkan kan begitu ya. Artinya jika ada bukti baru silahkan laporkan lagi ke polisi. Bukan, diajukan dalam pembelaan nanti gitu. Jadi ada forumnya dibanding kita lempar-lempar di media ya, juga tidak bernilai secara hukum ya. Lebih bagus kita fokus kepada perkara di Polda karena yang di sana maupun tidak mau sudah berhenti. Yang ini jalan. Nanti misalnya naik menjadi penyidikan, ada hak-hak dari ada bocoran ya naik ke penyidikan? Ya belum tahu juga, makanya kemarin juga kami meminta ini kepada Polda ya untuk maju. Tapi artinya silakan ini dimunculkan gitu ya. Dan itu biasa. Kalau Mbak ikutin misalnya kasus almarhum Vina Cirebon ya. Terjadi bukti yang saling kontra kan begitu. Di kasus juga misalnya kopi cyanida terjadi bukti yang kontra ya. Biarkan nanti hakim yang menilai gitu. Daripada ini tidak bernilai dan tidak selesai, putar-putar terus di media gitu. Kita biarkan Mas Fata yang kemudian menilai ada apa dengan Jokowi. Yang bersangkutan berulang kali dibicarakan, semuanya cukup seksi tentang Jokowi, ijazah, skripsi, mau masuk PSI konon. Mas Fata, ada apa dengan Jokowi ini? Sebenarnya ini mestinya saya yang nanya ini, kenapa Jokowi terus menjadi pembahasan yang menarik gitu. Tapi jangan Mas Fata yang nanya. Mas Fata nggak dianalisa. Mau jadi presenter. Tapi karena kita sudah diminta untuk menjawab itu ya Bang. Ya. Jadi untuk menjawab itu Mbak, kenapa hari ini Jokowi itu terus menjadi pembahasan yang menarik di publik, kita harus menarik dulu ke awal munculnya yang namanya Jokowisme ini. Jadi munculnya Pak Jokowi. Ini menarik, udah ada Jokowisme gitu ya, udah ada PS ini. Itu kan yang dimunculkan oleh Oke, baik. Jadi awal munculnya Pak Jokowi ini kan yang dilakukan Pak Jokowi adalah melakukan praktek politik populisme. Gitu. Praktek politik populisme ini dilakukan secara pragmatis, yang kemudian dia ditunjukkan dengan cara-cara yang lebih soft, berbeda dengan lawan politiknya pada saat itu 2014 dan 2019 Pak Prabowo yang dicerminkan sebagai sosok populis juga,
tapi lebih tegas gitu. Nah, awal muncul perpecahan publik dari awal ya itu antara dulu kalau kita ingat itu kata cebong dan kampret. Nah, itu. Nah, praktek populisme Pak Jokowi ini dicontohkan dengan gaya-gaya Pak Jokowi turun langsung ke lapangan menyerap keinginan-keinginan masyarakat dengan yang kita sebut sebagai belusukan itu. Itu awalnya. Nah, setelah itu Pak Jokowi juga membangun citra dirinya, membangun kekuatan politiknya. Itu tidak semerta-merta hanya bergantung pada elit politik. Tapi Pak Jokowi juga membentuk simpul-simpul di bawah. Yang namanya relawan itu. Ada Projo yang paling besar itu kan. Ada yang lain-lain itu. Munculnya relawan ini yang kemudian pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, menjabat sebagai kepala negara, relawan-relawan ini menjelma menjadi broker-broker. Itu setelah menjadi broker-broker inilah yang menyampaikan visi misi Pak Jokowi di bawah. Baik itu dalam rangka menggalang suara, mencari curug-curug suara di bawah gitu. Diperkuat dengan narasi yang dilakukan oleh buzzer-buzzernya. Narasi apa yang dibangun? Yang dibangun adalah narasi tentang Jokowi adalah pemimpin yang melekat dengan rakyat, pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang menentang elit-elit yang berkuasa sebelumnya. Gitu. Akhirnya sampai hari ini gerakan yang dilakukan Pak Jokowi ini melekat dalam atau tertanam dalam memori kolektif masyarakat. Kalau Mas Roy Suryo CS ini masuk kategori yang mana ini? Nah, Pak Jokowi dengan munculnya populisme ini, Mbak, ada ada kubu yang membela Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi ini adalah sosok yang melekat dengan rakyat. Ada yang kubu yang lain, bahwa Pak Jokowi ini tidak demikian. Nah, Bang Suryo ini kubu yang tidak demikian. Tidak demikian. Oke, saya ke Mas Roy lagi. Tidak demikiannya itu sampai kapan sih, Mas? Ini kan pertanyaan publik, apalagi ya? Sampai ini ya, kita akan memutarkan pernyataan Pak Jokowi yang mengomentari begitu ya. Apalagi kemudian yang akan dicari-cari. Tunggu dulu, Mas. Kita simak dulu ya. Kita lihat pernyataan Pak Jokowi berikut ini. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Dengan baik. Tak layani loh, Mas Roy. Ya nggak apa-apa, saya sih sebenarnya sudah bukan lagi seorang politisi ya, jadi saya tidak akan mengomentari hal politik. Tapi saya setuju dengan analisis tadi, bahwa sejak awal memang tidak ada kepala negara kita itu yang memproduksi ya gitu untuk membelah bangsanya sendiri. Kita ingat dulu ketika dia maju Gubernur Jakarta itu ada yang namanya JASMEF, Jokowi Ahok Social Media Evolution, dan kemudian itulah muncullah mulai ada keterbelahan, ada yang pro ada yang kontra. Kan nggak perlu kayak gitu. Kepala negara itu harusnya atau kepala pemerintahan itu harusnya adalah milik bersama. Jadi ngapain juga repot-repot seorang kepala negara atau kepala pemerintahan waktu itu mulai dari Gubernur Jakarta itu membentuk relawan-relawan kayak gitu. Ya, udah relawannya adalah ya sebenarnya semua masyarakat sehingga bersatu. Tapi dengan kemudian ditajamkan perbedaan waktu itu dan itu ditiru oleh anaknya sekarang ada Gibranku. Kemudian Rocky Gerung kemarin juga mengatakan itu Gibranku bukan Gibranmu, bukan Gibranku. Jadi ini salah gitu. ya. Nanti dulu, ini soalnya motong-motong sih. Oke. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, karena tadi Pak Jokowi mengatakan begitu ya, tak layani, semua nanti akan dilaporkan. Apakah ini memang ke sana? Tujuan akhirnya apa, Mas Roy? Tujuan akhirnya kita mencari yang namanya etik, ya, mencari etika. Ini kan ada etika yang hilang, seperti kaos yang saya pakai ini, ya. Ini kan ada etika yang hilang. Jadi sekarang orang sedang mencari etika ini. Jadi ini gambarnya orang mencari etika. Nah gitu. Nyari-nyari apa gitu kan ya. Nyari etika. Etikanya hilang sekarang. Jadi orang yang tidak punya etika
Itu kemudian sekarang lah yang kemudian kita persoalkan. Dan sebenarnya bukan etik, kejujuran dan kenegarawanan. Kalau orang negarawan, dia akan menjadi milik semua masyarakat, milik semua, baik itu yang pro maupun kontra, dia akan rangkul, tidak kemudian malah dibelah, malah dibentuk ini, kemudian waktu itu dikumpulin lah. Anunya, bentuk kenegarawan seperti apa yang Mas Roy dan kawan-kawan ini? Seperti Obama, dia digugat soal atau ditanya soal akte kelahirannya, dia tunjukin aja, nih akte kelahiranku, selesai kan? Gitu lah. Jadi ini kan gak negarawan, sama membiarkan, malah mau ngelayani, gitu. Kan kasihan banget, menurunkan anunya kan sebenarnya. Dia sebenarnya tidak sadar menghinakan dirinya sendiri itu. Dia mau ngelayani orang-orang kayak gitu. Kan sayang banget. Ini soal etika. Bang Silvester tadi? Ya, ini saya mau koreksi sedikit ya, salah ini. Abang juga bahwa gini, relawan itu tidak pernah dibentuk oleh Pak Jokowi. Ya, saya kasih tahu dulu. Relawan itu terbentuk atas mereka suka sama Pak Jokowi, ya kan? Mereka membentuk relawan. Jadi inisiatif sendiri ya Bang dan ya? Beda dengan Pak SBY zaman Demokrat membentuk skoci-skoci itu. Ada tim yang turun dari Jakarta untuk membentuk skoci. Kalau Pak Jokowi ini, kita ini, saya bahkan relawan Solidaritas Merah Putih itu terbentuk sejak tahun 2005. Sebelum Pak Jokowi datang ke DKI. Tapi karena kita melihat Pak Jokowi ini orang baik dan benar, kita mendukung Pak Jokowi. Ini cerita yang terjadi. Ya Bang ya. Makanya saya terbentuk sebelum Pak Jokowi hadir di DKI. Nah, ini saya kasih contoh relawan saya Solidaritas Merah Putih. Ya, dan kalau bilang kita membentuk buzzer, tidak pernah. Ya. Terus kalau kita lakukan itu adalah contoh, ya kan, umpamanya orang tidak mendapat keadilan hukum, nah, kita bantu, ya kan, kita punya lembaga bantuan hukum. Terus orang yang nggak punya kursi roda, ya kan, karena stroke, nggak bisa beli, kita bantu. Saya punya ambulan gratis. Orang yang nggak mendapat pendidikan layak, kita bantu. Nggak bisa nebus ijazah, kita bantu. Orang yang sakit, yang nggak bisa mendapat pelayanan kesehatan, kita bantu. Kita bantu juga pendampingan UMKM, petani, nelayan. Ini yang orang kadang-kadang mungkin nggak tahu, tapi sebenarnya ini yang kita lakukan. Jadi dan itu bukan atas permintaan dibentuk oleh Enggak, jadi Pak relawan saya itu. Solidaritas Merah Putih itu kan 2005, ya, deklarasi 16 Agustus 2008. Ya kalau saya bilang tadi, Abang juga bilang projo yang terbesar, projo sama Solmed masih besaran Solmed, jauh. Kami ada di 22 negara dan seluruh Indonesia ya. Terus kita ketika Pak Jokowi nyalon gubernur presiden waktu itu, ya kan, kita akhirnya mendukung, Mbak, gitu loh. Jadi bukan Pak Jokowi yang membentuk Solmed ataupun yang lain-lain ini. Nggak ada projo dibentuk oleh Solmed, Pak Jokowi, Bara JP dan sebagainya. Tidak pernah ada. Nah, ini yang saya harus kasih tahu. Ini cerita yang sesungguhnya. Makanya saya bilang tadi salah. Karena nggak sesuai apa yang terjadi gitu loh. Jadi ketika orang Papua suka sama Pak Jokowi, orang NTT, mereka membentuk kelompok-kelompok untuk mendukung Pak Jokowi, itu adalah aspirasi dari mereka gitu loh. Dan ini bertumbuh sama seperti Pak Jokowi sekarang itu rumahnya didatangin, ya kan, tanggal 20 Oktober. Saya ada di situ. Saya yang menjemput Pak Jokowi di lapangan terbang, ya, dengan beberapa teman saya, ya kan. Setelah itu kami ke rumah, itu macet total 4 jam. Besoknya masyarakat itu datang sendiri, ya kan. Termasuk Pak Mahathir Mohamad datang, Pak Hasim datang, ya kan. Jadi itu inisiatif. Iya, jadi nggak ada orang kan bilang kita setting. Pengerahan, ya kan? buzzer-buzzer. Nggak ada sama sekali. Bilang di setting, dikasih sembako. Apa Pak Mahathir Mohamad mau dikasih uang 50.000 sama sembako? Jadi memang nggak ada. Ini cerita yang kejadian yang terjadi sesuai fakta, sesuai sejarahnya. Bukan katanya. Kalau mereka ini kan ceritanya mereka nggak ngerti, tapi mereka mengambil kesimpulan. Gitu loh. Ya kan? Ya Pak. Jadi Mbak Fira, apapun itu, bentuk relawan apapun itu, ketika dia berubah menjadi broker, menjadi moderator, ya, atau menjadi alternatif. Misalkan Pak Jokowi memberikan sembako ke masyarakat, ya kan, melalui broker-broker ini. Itu ada timbal balik di sini. Timbal balik ini yang disebut sebagai klientelisme. Dan klientelisme dalam iklim demokrasi itu sangat tidak baik. Nah, itu
Kemudian ini menunjukkan bahwa rakyat hari ini memilih pemimpin itu bukan atas dasar bukan atas dasar pemimpin itu layak menjadi seorang pemimpin. Tapi bagaimana pemimpin itu atau seseorang itu mampu membangun cerita narasi tentang dirinya dari awal. Oke. Nah, saat ini yang terbangun narasinya itu seperti narasinya adalah Jokowi itu adalah presiden yang paling baik, bahkan Gibran anaknya hari ini itu adalah wapres yang paling baik, terbaik lah. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Dibandingkan Pak Habibie mungkin. Ini kan sangat tidak masuk akal gitu. Iya. Itu Mbak. Jadi kalau kita mempertahankan gerakan populis yang melahirkan praktek-praktek klientelisme di bawah itu, timbal balik, itu sangat tidak bagus. Karena sekarang begini Mbak, pengalaman saya di lapangan sebagai konsultan politik juga, masyarakat hari ini itu yang diinginkan itu sembako. Jadi bukan programatik yang ideal gitu. Jadi sembako ketika pemimpin memberikan sembako itu dianggap baik. Sama jika kita berbicara narasi, kemudian ketika ini kemudian ramai kembali gaduh, siapa yang kemudian diuntungkan? Mas Fatah, Bapak-bapak, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Plus. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Bang Rizal ingin menambahkan tadi ya? Jadi mungkin konteks Pak Jokowi ini terjadi polarisasi ya, antara populisme yang tadi dibangun itu dengan pandangan lain yaitu pencitraan, gitu kan? Di antara populisme yang langsung bergerak ke masyarakat dan sebagainya seperti menjadi konstruktif positif. Tapi di sisi lain juga ada yang pandangan yang negatif, bahwa itu adalah politik pencitraan yang bisa disimpulkan menjadi tidak sehat dalam kita berpolitik di negeri ini. Gitu. Bagaimana efeknya itu pada kepalsuan-kepalsuan, bahkan sampai ke penipuan-penipuan, sehingga membentuk satu patron, satu pola gitu. Bahkan terbangunlah satu budaya politik itu kan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, yaitu seperti itu gitu, politik pencitraan, politik kebohongan, politik yang tidak substansial, bukan yang sebenarnya. Itulah yang sebetulnya pandangan lain gitu kan dari satu polar yang disebut tadi populisme. Penipuannya yang apa ya Pak? Ya artinya tidak semua konteks apa yang dilakukan itu konstruktif dan benar. Maksudnya gitu kan? Nyatanya? Ya seperti misalnya kasus sembako. Itu apakah populisme kah? Atau itu merupakan sesuatu yang hanya pencitraan saja, gitu kan, bahwa dia itu baik kepada masyarakat. Masyarakat juga tahu gitu bahwa kalau itu menjadi satu pola politik itu tidak menyehatkan dan tidak mensejahterakan, gitu, tidak substansial. Gitu kan, disitulah yang kemudian konklusinya terjadi banyak kepalsuan-kepalsuan.